ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, diberi kemudahan Allah bertemu kembali di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian Sirah Nabawiyah. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak bagi takmir Masjid Al-Amin dan juga bagi jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kita akan menyampaikan tema 7 peristiwa besar pada tahun 9 Hijriah. 7 peristiwa besar yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Peristiwa pertama adalah Perang Tabuk, dan kemarin sudah kita jelaskan, betul ya? Sudah kita jelaskan apa sebabnya, bagaimana prosesnya, ya, bagaimana kaum muslimin memperoleh kemenangan, sudah kita jelaskan. Itu adalah peristiwa besar pertama yang terjadi pada bulan atau pada tahun 9 Hijriah. Peristiwa yang kedua terjadi setelah Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Madinah, yaitu peristiwa terjadinya li'an. Li'an, saling melaknat antara Uwaimir Al-Ajlani dengan istrinya. Jadi ini peristiwa yang nomor 2. Setelah kaum muslimin selesai dari perang Tabuk, pulang, terjadi peristiwa di kota Madinah, peristiwa li'an. La'ana yula'inu mula'anatan wa li'an. Saling melaknat antara siapa tadi? Uwaimir Al-Ajlani, betul? Dengan istrinya. Apa yang dimaksud dengan li'an di sini? Mari kita baca peristiwa saling melaknat antara Uwaimir Al-Ajlani dengan istri beliau. Perhatikan, diriwayatkan dari Imam Muslim peristiwa li'an ini. Kalau di kitab Rahiqul Mahtum nggak dijelaskan, pokoknya ada peristiwa li'an begitu aja, ya kan? Nah, ini saya carikan riwayatnya dan saya sampaikan ke antum semuanya bagaimana proses li'an itu terjadi. Ceritanya begini. Uwaimir Al-Ajlani datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna'u?" Datang Uwaimir Al-Ajlani ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika salah seorang di antara kami menjumpai istrinya berzina?" Kaifa yasna'? Apa yang harus diperbuat oleh seorang suami ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri istrinya berzina? Maka Rasulullah mengatakan, "In takallama bi amrin 'azim." Jika suaminya itu berbicara tentang itu, maka sesungguhnya dia berbicara tentang perkara yang sangat besar. Wa in sakata ala mithli dzalik. Dan seandainya dia diam, dia pun diam dalam perkara yang besar. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjawab. Falamma kana ba'd dzalika atahu, kemudian didatangi lagi sama siapa tadi? Uwaimir Al-Ajlani. Terus
Uwaimir memperjelas dan berkata, innalladzi sa'altuka anhu qad ubtulitu bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya perkara yang aku tanyakan kepadamu kemarin itu menimpa diriku. Aku melihat istriku berzina. Fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayat fi suratin Nur. Maka Allah turunkan surat An-Nur ayat 6 sampai 10. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi. Dan orang-orang yang telah menuduh istri-istrinya berzina, sedangkan dia tidak mampu menghadirkan 4 saksi kecuali dirinya sendiri, ya, maka laki-laki itu harus bersaksi sebanyak 4 kali bahwa dia benar-benar orang jujur dalam persaksiannya itu. Bersaksi berapa kali? 4 kali bahwa dia jujur dalam pengakuannya itu. Adapun yang kelima, dia mengatakan bahwa laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Jika dia berdusta dalam hal ini, maka siap dilaknat oleh Allah. Jadi saya bersaksi, saya melihat istri saya berzina. 1. Saya bersaksi, saya melihat apa? Istri saya berzina. Sampai 4 kali, dan dia mengatakan bahwa dia jujur dalam pengakuannya. Ditambah yang kelima yang paling fatal. Apa tadi? Siap dilaknat Allah jika dia berdusta dalam pengakuannya. Paham? Adapun si wanita, dia tercegah dari rajam apabila dia menyangkalnya. Kalau si wanita diam aja, nggak nyangkal, kena rajam. Tapi kalau si wanita menyangkal, maka dia bersaksi pula 4 hal. Ya, bahwasanya suaminya itu dusta. Saya bersaksi, ya, saya bersumpah bahwa laki-laki ini berdusta. Berapa kali? 4 kali. Ditambah yang kelima, sesungguhnya kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika ternyata yang benar adalah siapa? Suaminya. Jelas ya? Berarti 4 ditambahin terakhir saling melaknat, kan gitu kan? Bisa dipahami? Makanya dikatakan li'an. Apa yang terjadi? Kemudian kembali ke hadis. Kembali ke hadis. Jadi ketika sahabat ini menyampaikan itu ke Rasulullah, turun ayat ini. Intinya ente kalau benar-benar seperti itu, gak ada saksi, ente bersaksi 4 hal, ditambah yang nomor 5 melaknat, betul? Begitu juga istri, kalau menyangkal itu, maka dia harus bersaksi 4 hal bahwa itu nggak benar, gitu kan? Kemudian ditambahin terakhir yang kelima apa tadi? Bahwa siap mendapatkan kemurkaan Allah jika suaminya yang apa? Yang benar. Ya, berarti kan saling apa? Saling melaknat dalam hal ini. Kemudian fatalahunna alaihi wa wa'adahu wa dzakkarahu akhbarahu. Setelah turun ayat itu, dibacakan Nabi di depan siapa tadi? Uwaimir al-Ajlani. Terus diingatkan, inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Faqalah, maka Uwaimir berkata di sini, qala walladzi ba'atsaka bil haqqi innahu, faqalat, mohon maaf, faqala la walladzi ba'atsa bil haqqi nabiyyan wa ma kadzibtu 'alaiha tsumma da'aha. Maka dia bersumpah di depan Nabi bahwa dia mengatakan, demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak dusta dalam hal ini ya Rasulullah. Terus wanitanya dipanggil Nabi. Wanitanya dipanggil Nabi dan wanitanya mengatakan, la walladzi ba'atsaka bil haqq innahu lakadzib. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, bahwa
laki-laki ini berdusta. Kan nggak ketemu kan berarti kan? Yang suami mengklaim wanitanya jelas-jelas berzina kan gitu kan? Yang wanita mengklaim dan berani bersumpah bahwa suaminya berapa? Berdusta. Fabada'a birrajuli fasyahida arba'a sahadat. Dimulai dari Uwaimir, bersaksi 4 kali. Ya. Terus ditambah yang kelima, siap dilaknat Allah jika apa? Jika dia berdusta. Kemudian gantian, ya, kemudian gantian kepada si wanita. Wanitanya pun bersaksi 4 kali bahwasanya suaminya adalah orang yang pendusta. Dan yang nomor 5, siap dilaknat oleh Allah, siap dimurkai Allah kalau si suaminya termasuk orang yang jujur dalam pengakuannya. Saling apa? Saling mengklaim, gak ada yang ngaku. Dan Rasulullah tahu salah satu di antara 2 orang ini adalah pendusta. Gak mungkin ya menggabungkan 2 hal yang bertolak. Mesti salah si jini ono sing salah. Mesti salah si jini ada yang berdusta. Karena saling melaknat gak mungkin disatukan dalam satu pernikahan. Paham? Maka dipisah sama Nabi. Ya, tsumma farraqa bainahuma, diceraikan. Gimana seandainya orang berdua ini terus melanjutkan pernikahannya? Kena laknat karena pasti salah satunya berdusta. Iya kan? Dan salah satunya pasti kena laknat. Makanya dipisah sama Nabi, enggak boleh. Kemudian Nabi berkata, Allahu ya'lamu anna ahadakum kadzib. Allah tahu salah satu di antara kalian berdua ini pendusta atau berdusta dalam hal ini. Fahal minkum ta'ib? Apakah salah satu di antara kalian ini mau bertobat? Rasulullah ulangi 3 kali. Ini masalah laknat loh, besar. Dan bersumpah berapa kali tadi? 4 kali, tambah yang kelima dengan apa? Laknat. Dinasihatin Nabi, Allah itu tahu salah satu di antara kalian ini pendusta. Tobatlah kalian. Ya akhirnya karena gak ada yang ngaku, dipisah. Setelah dipisah, kata si Uwaimir, ya Rasulullah, bagaimana dengan maharku dulu yang aku kasihkan ke dia? Biasanya kalau wanita minta cerai kan harus kembalikan apa? Maharnya. Tapi ini kan gak minta cerai. Paham ya? Maka kata Rasulullah, tidak ada harta untukmu, tidak ada mahar dikembalikan untukmu wahai Uwaimir, karena engkau sudah menghalalkan farjinya dengan mahar itu, dan kamu sudah pernah hubungan badan dengannya. Betul? Bisa dipahami? Nah, itu kalau kamu jujur. Dan seandainya kau dusta, maka engkau lebih tidak berhak lagi untuk mendapatkan apa? Mahar itu. Itu peristiwa besar pertama, geger itu di kalangan para sahabat. Dan ternyata kejadian li'an itu tidak hanya terjadi antara Uwaimir al-Ajlani dan istrinya. Ada peristiwa lagi, tapi nggak tahu waktunya kapan. Tapi saya sampaikan juga supaya antum punya gambaran yang lebih luas tentang masalah li'an ini. Antum masih ingat nggak? Di antara, tapi kemarin belum saya jelaskan, di antara orang yang tidak ikut perang Tabuk, siapa? Ka'ab bin Malik. Dan ada orang tua, masih ingat? Hah? Siapa? Hilal bin Umayyah, betul? Siapa? Iya. Betul enggak? Sudah sepuh ya? Sudah berumur, kemudian istrinya disuruh apa? Disuruh pulang ke rumahnya itu loh. Apakah dicerai? Akhirnya istrinya ngomong, ya Rasulullah, ini istri suamiku ini sudah sepuh, izinkan aku bersamanya meskipun aku tidak dikumpuli. Masih ingat kisah itu? Ingatlah yang ingat, tidak ingatlah yang tidak ingat. Dan kalau diulangi lagi jadi panjang nanti ceritanya. Lah, Hilal bin Umayyah ini sepuh, punya istri, istrinya masih muda. Inna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syarikin ibn Syahma. Perhatikan. Hilal bin Umayyah datang ke Nabi menuduh istrinya berzina sama laki-laki yang bernama Syarik bin Syahma. Perhatikan. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menjumpai istriku sama laki-laki yang bernama Syarik bin Syahma berzina berdua. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri.
Maka Rasulullah mengatakan, ini sebelum turunnya ayat apa tadi? An-Nur ayat 6 sampai berapa? 10. Maka Rasulullah mengatakan, al-bayyinatu au haddun fi dhahrik. Stop. Datangkan saksimu atau cambuk di punggungmu. Kan menuduh tanpa bukti, wanita baik-baik dituduh berzina kan qadzaf. Dicambuk kan hukumannya. Betul? Maka ketika laki-laki itu ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku menjumpai istriku berzina dengan fulan, disebutkan namanya, Syarik bin Sahma. Kata Rasulullah SAW, al-bayyina au haddun fi dhahrik. Mana saksimu, buktimu mana, atau punggungmu dihad, dicambuk. Faqala ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna alam ra'ati rajulan yantalik yaltamisu bayyinah. Ya Rasulullah, apakah seorang laki-laki jika menjumpai istrinya bersama laki-laki lain berzina, apakah perlu dia mencari seorang saksi untuk melihatnya? Terus dia bersumpah, wallahi demi Allah yang telah mengutusmu dengan al-haq, akan Allah turunkan ayat dari langit mensucikan punggungku dari cambuk. Oh, turun sungguhan ini. Luar biasa. Siapa namanya tadi? Hilal bin Umayyah. Saking yakinnya dia ini bahwa dia melihat apa yang dilihat oleh dua matanya. Demi Allah ya Rasulullah, akan turun ayat dari langit yang akan melindungi punggungku dari pengakuan ini. Paham maksudnya? Turun surat An-Nur tadi itu ayat berapa tadi? 6 sampai 10. Setelah turun ayat itu, fansarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam warsala ilaiha. Maka Rasulullah mengutus kepada seseorang kepada wanita yang bernama siapa tadi? Oh, kan disebutkan namanya ya, istrinya Hilal bin Umayyah. Fasyahida wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha ya'lamu anna ahaduma kadzibun fahal minkum taibun. Sesungguhnya Allah tahu salah satu di antara kalian berdua ini berdusta. Enggak mungkin dua-duanya benar, enggak mungkin. Salah satu di antara kalian berdua ini berdusta. Tidakkah kalian tobat sebelum diadakan apa ini? Jadi sebelum diadakan saling melaknat disuruh apa? Tobat. Nggak mungkin kalian benar, ini benar, nggak mungkin. Mesti ada yang pendusta salah satunya. Tobatlah kalian, jangan diteruskan. Ini laknat Allah. Ojo dikudulinan iki. Gede masalahnya. Kemudian summa qamat. Pertama yang bersaksi tadi siapa? Suaminya Hilal bin Umayyah. Saya bersaksi, saya melihat istri saya berzina dengan fulan Syarik bin Sahma, dan saya bersumpah bahwa aku jujur. Kan gitu kan? Berapa kali? 4 kali. Ditambah yang kelima, siap dilaknat Allah jika dia apa? Berdusta. Kemudian si wanita gantian. Padahal jelas-jelas dilihat oleh suaminya ini. Si wanita qamat, berdiri, fasyahidat, dan bersaksi. Yang intinya itu, saya bersaksi bahwa aku tidak melakukan itu dan sesungguhnya dia pembohong. Berapa kali? 4 kali. Yang kelima, yang paling berat nih. Lah ketika orang ini mau yang kelima, dia itu kayak mandek mangklung, kata orang Jawa. Ngerti mandek mangklung? Maju enggak ya? Yang kelima kelihatan dia itu maju mundur. Kayak ragu-ragu gitu loh. Soalnya nomor 5 ini kan apa? Kalau dia yang jujur, maka aku siap diapakan? Dilaknat Allah. Dia maju mundur. Maka orang-orang berkata, innaha mujabah. Hati-hati, hati-hati, nomor 5 ini pasti kena kalau kamu berdusta. Hati-hati, diingatkan orang-orang. Tapi wanita ini berkata, padahal kelihatannya ragu-ragu, ingin balik dari pengakuannya. Tapi konsekuensi dari balik dari pengakuannya, dirajam dia. Artinya benar yang diomongkan siapa? Suaminya benar berarti. Dia ragu-ragu, maju mundur. Ya, kalau mundur kena rajam, kalau maju kena laknat. Paham nggak maksudnya? Maju, bingung dia. Orang-orang mengatakan jangan, kalau kamu memang meragukan itu jangan ngomong yang kelima, paling bahaya, kamu kena laknat Allah itu. Tapi ternyata wanita ini berdiri dan mengatakan, la afdahu qaumi sairal yaum. Aku tidak akan pernah menjelekkan kaumku sepanjang waktu.
Artinya nggak mau menjelekkan keluarganya. Kalau dia ngaku zina kan berarti menjelekkan apa? Keluarganya. Dia tetap bahwa siap dilaknat jika dia benar. Otomatis dua-duanya dia apa? Dipisah karena nggak ada yang ngaku dan nggak ada saksi kecuali siapa? Kecuali dia sendiri yang berperkara. Dipisah. Nggak bisa Rasulullah menghukum karena nggak ada saksi kecuali dia ini kan yang berperkara, yang mengklaim kan. Nah, harus memberikan saksi karena nggak ada dipisah sama Nabi, nggak boleh bersama lagi. Terus Nabi ngomong, absiruha, perhatikan wanita ini, istrinya Umayyah Hilal bin, perhatikan, wa in ja'at bihi akhal al-ainain sabighal al-yatain wa khadalla jassaqain fawali Syarik bin Sahma. Perhatikan kalau nanti bayinya itu ya ada hitam di apa matanya kayak bercelak begitu, wallahu alam, lebar pantatnya dan lebar betisnya, berarti dia anaknya Syarik bin Sahma. Ternyata waktu lahiran persis yang disampaikan Rasulullah SAW. Ciri-cirinya tadi lah. Berarti anaknya siapa? Anaknya Hilal apa anaknya Syarik? Syarik. Maka Rasulullah mengatakan seandainya kalau bukan karena itu sudah merupakan keputusan kitabullah, niscaya aku ada urusan sama wanita itu. Tapi sudah gimana lagi, wong sudah aturannya kayak gitu. Paham gak maksudnya? Terjadilah peristiwa itu. Nah, ini peristiwa nomor berapa? Peristiwa nomor 2 gitu ya. Sekarang peristiwa nomor 3. Sebenarnya itu kalau mau digali nih hadis ini itu banyak apa namanya pelajarannya ya. Pelajarannya banyak di sini. Tapi kita ceritakan dulu semuanya ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3 terjadi peristiwa besar. Apa itu? Rujimatil mar'a al-ghamidiyah. Terjadi perajaman wanita al-ghamidiyah. Ini peristiwa nomor 3 ini. Tahun berapa? 9 Hijriah. Jadi ada seorang wanita dari suku Ghamidiyah, dari suku Ghamid. Wanita ini ya terkenal dengan al-mar'a al-ghamidiyah. Al-mar'a al-ghamidiyah artinya perempuan dari suku Ghamidiyah. Dia datang ke Nabi dan mengatakan, ya, dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, maka apa? Sucikanlah diriku. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, sucikan diriku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, waihak, celaka kau wahai wanita, irji'i wastaghfiri Allah wa tubi ilaih. Celaka kau wanita, pulanglah, ojo ngaku, wis mulya njaluk sepuro nang awus, gak usah ngaku apamu. Paham gak maksudnya? Soale iki pengakuan. Jadi gini, zina itu terbukti dengan 2 cara. Dengan pengakuan atau dengan saksi. Kalau saksi nggak ada, wis dicekel, dilihat wong berempat, wis mulia wae awakmu tobat. Gak iso, nek saksi gak iso tobat, gak tobat urusanmu karo Allah, tapi harus dijatuhkan hukuman. Itu kalau saksi. Tapi kalau pengakuan, Rasulullah menghindar. Datang wanita, ya Rasulullah zanait, ya Rasulullah aku berzina, fatahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Pulang, ojo ngaku awakmu iki, tobat wae. Soalnya bukan apa? Persaksian. Maka wanita ini ngomong, ya Rasulullah, barangkali engkau akan menolak diriku sebagaimana kemarin Ma'is pun engkau tolak. Jadi sebelumnya ada laki-laki ngaku zina, tapi bukan berarti ini satu paket. Bukan berarti wanita ini sama siapa? Ma'is, bukan. Ini kisah yang berbeda. Paham maksudnya? Tapi Rasulullah ini berkata, wanita ini berkata, ya Rasulullah, barangkali engkau menolak aku sebagaimana kemarin engkau menolak siapa? Ma'is berzina, sahabat Nabi. Oke, sebelum saya lanjutkan kisahnya Ghamidiyah ini, saya ceritakan bagaimana sih kejadiannya Ma'is kemarin.
Paham? Jadi Ma'is ini berzina, datang ke Rasulullah SAW. Ma'is bin Malik, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah berzina, sucikan diriku ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, waihak irji wastaghfirillah, ya tub ilai. Celaka kamu, minta ampun sama Allah, tutup dirimu, jangan ngaku, pulanglah, tobat sama Allah. Maka dia pulang, tapi hatinya gak tenang. Dia datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, aku berzina, tolong sucikan aku. Ditolak lagi sama Nabi, waihak, celaka, istaghfirillah, tobatlah kepada Allah, minta ampun sama Allah, pulanglah, sudah beribadah yang banyak. Sampai datang berapa kali? 4 kali. Ditolak sama Nabi. Datang Rasulullah begini, datang Rasulullah begini. Kayak seakan-akan wis ojo ngaku awakmu iku, tobat wae sing temenan. Paham ya? Sampai berapa kali? Sampai 4 kali. Baru setelah 4 kali ngaku, Rasulullah baru itu pun gak langsung, ya wis papat kan awakmu, ya saya dirajam. Gak ngono. Wis papat, Rasulullah ngomong, cari tahu ke orang-orang, tolong selidiki orang ini. Orang ini ada majnunnya apa enggak? Ngerti majnun? Jangan-jangan orang ini orang gila ini. Disuruh selidiki. Kata orang-orang, enggak ya Rasulullah, dia itu memang apa? Waras, orangnya gak gila. Tolong selidiki lagi, apakah dia ini orang yang biasa minuman keras? Paham enggak? Sampai segitunya loh. Karena ini apa? Karena ini pengakuan, bukan persaksian. Sampai segitu. Bahkan dalam riwayat, barangkali cuma kamu cium saja, barangkali cuma kamu pegang, sampai sedetil itu. Kan ini urusan darah ini. Urusan apa? Darah. Salah memaafkan lebih baik daripada salah menghukum. Karena kalau sudah mati terus salah, gak iso urip meneh. Paham? Salah memaafkan lebih baik daripada apa? Salah menghukum. Kok dipotong tangannya ternyata mungkin gak salah. Ya kan soro. Misalnya kalau mencuri misalnya. Sampai akhirnya terus terbukti semuanya dengan detail bahwa memang Ma'is ini berzina, dan sudah dengan pengakuannya, dengan Rasulullah menghindar 4 kali, diteliti Nabi, minta orang menyelidiki, benar-benar dia berzina. Paham sampai sini? Akhirnya apa yang terjadi? Dirajam sama sahabat karena dia ini pengakuan, maka wallahu alam tidak dikubur. Kan biasanya kan dikubur separuh kan, terus ini enggak, karena pengakuan. Ketika dirajam nggak kuat, kesakitan dia. Lari Ma'is ini. Pernah dengar kisah ini? Makanya ngaji kan, kerungu alhamdulillah sama tekoi kerungu asli lagi. Melayu Ma'is ini, dikejar sama sahabat sambil dilempari sampai wafat. Kedengaran Rasulullah, marah Rasulullah. Kenapa kalian kejar dia? Barangkali Allah mengampuninya dan menerima tobatnya. Karena ini pengakuan. Itu nggak berlaku kalau dengan apa? Persaksian. Paham ya? Lah perhatikan. Maka ada kasus seperti itu. Datanglah mar'ah Ghamidiyah ini, datang ke Nabi. Ya Rasulullah zanaitu tohirni. Ya Rasulullah saya berzina, sucikan diriku. Kata Nabi, celaka engkau. Stop, jangan bicara. Tobat aja, engkau pulang ke rumahmu, minta tolong minta ampun sama Allah. Kan gitu kan. Terus wanita Ghamidiyah itu merasa diperlakukan sama dengan siapa? Ma'is. Ya Rasulullah, barangkali engkau menolak aku sebagaimana kemarin engkau menolak siapa? Ma'is. Akhirnya dia ngomong, saya khubla minaz zina. Saya mengandung ya Rasulullah. Gak ada alasan untuk mengatakan saya gak berzina. Mau saya mengandung sekarang ini. Paham gak maksudnya? Ini buktinya ini, bahwa saya ini berzina. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya ini saya baca bil makna saja, tidak secara letter luck. Ya sudah kalau begitu, itu sudah ngaku bolak-balik itu. Akhirnya kata Rasulullah, tunggu sampai apa? Engkau lahiran. Saya mau tanya, masa mengandung berapa bulan? Hah? 9 bulan. 9 bulan ini kira-kira bisa membuat orang berubah gak imannya? Sangat bisa. Orang masuk masjid semangat dongok, keluar ngambil sandalnya orang aja ada. Jarak berapa menit sudah berubah. Betul apa enggak? Ini 9 bulan, waktu yang sangat bisa membuat orang ini berubah pikiran. Betul apa enggak? Jadi memang sengaja. Dan wallah, seandainya itu wanita ini nggak datang lagi ke Nabi selama 9 bulan itu setelah melahirkan, apa Nabi akan mencarinya?
dan merajamnya? Karena ini pengakuan. Paham nggak maksud saya? Nggak bisa disamakan dengan apa? Persaksian. Ada waktu 9 bulan, waktu yang sangat cukup untuk mengubah iman seseorang turun. Dan saya mau tanya, sampai akhirnya nih 9 bulan lahir anaknya. Saya mau tanya, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya ketika anaknya masih di kandungan dengan ketika anaknya sudah lahir dilihat, lebih sayang mana? Hah? Ya, melahirkan ketok anak ya, disusui kan gitu kan, terus masih merah, semakin tidak mentolol, seharusnya kan gitu. Seharusnya lahirnya anak ini menjadikan wanita ini mengurungkan pengakuannya. Tapi lihat wanita ini, setelah anaknya lahir dibawa ke Rasulullah, imannya tidak berubah sedikit pun. Datang ke Rasulullah padahal waktu yang sangat panjang, sangat cukup untuk mengubah iman seseorang. Akhirnya apa yang terjadi? Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah. Maka si wanita ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini anakku sudah lahir. Apa kata Rasulullah? Tunggulah sampai selesai menyusui, sampai menyapihnya. Berapa tahun? Hah? 2-4 bulan. Sahih apa? Iya, berdoa ya orang tahu. Waktu yang sangat cukup untuk mengubah iman seseorang. Paham? Dan seandainya di antara 2 tahun itu dia nggak datang ke Nabi, Nabi nggak, ayo kita rajam mana orang, nggak ada kayak gitu. Karena ini apa tadi? Pengakuan. Sampai 2 tahun, saya mau tanya, kasih sayang seorang ibu ketika anaknya baru lahir dengan ketika dia sudah menyusuinya, ada kontak fisik dengannya selama 2 tahun. Kira-kira lebih sayang mana, sebelum apa sesudah? Sesudahnya seharusnya lebih sayang. Semakin banyak faktor yang menyebabkan dia harusnya mengurungkan diri, betul? Tapi tidak berlaku bagi wanita ini. Dia datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anakku sudah 2 tahun saya sapi, sudah bisa memegang apa? Roti, sudah bisa makan makanan selain ASI. Baru setelah itu dirajam. Prosesnya panjang. Dirajam sama sahabat, di antara yang ikut merajam adalah Khalid bin Walid. Dilempar dengan batu, muncrat darahnya, kena Khalid. Khalid marah-marah. Mahlan ya Khalid. Pelan-pelan ngomong gue Khalid. Wallahi laqad tabat taubah. Dia telah bertobat. Seandainya para pemungut pajak atau para pungutan liar itu bertobat seperti tobatnya wanita ini, niscaya Allah ampuni dosanya para pemungut pajak dan iuran liar itu. Itu dalil bahwa pemungut pajak dan iuran liar itu dosanya kecil atau besar? Besar. Sampai diperumpamakan dengan apa? Wanita berzina tadi itu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya mengantarkan dia ke surga. Ada orang masuk surga karena dosanya. Dia tobat dari dosanya. Dan ada orang masuk neraka karena amalannya. 3 orang yang dilemparkan ke neraka pertama kali, masih ingat kisahnya? Jadi nggak usah disampaikan. Karena sudah sering disampaikan. 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka, ahli jihad, ahli sedekah, dan ahli ilmu, betul? Dilemparkan semuanya karena nggak ada ikhlas. Makanya kadang-kadang kita yang tertipu dengan amalan manusia. Itu peristiwa nomor berapa tadi? Nomor 3. Sekarang nomor 4. Tufiya an-Najasyi Ashama Malikul Habasya fi Rajab sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-ghaib fil Madinah. Jadi pada tanggal 9 Hijriah terjadi peristiwa besar nomor 4, yaitu wafatnya An-Najasyi, Raja Habasyah. Nama aslinya Ashama. Ya, jadi Najasyi yang sezaman sama Nabi namanya Ashama. Maka itu terjadi pada bulan Rajab dan Rasulullah melaksanakan sholat ghaib. Sholat ghaib pertama dan terakhir yang dilakukan Nabi. Gak pernah ada sholat ghaib lain. Jadi ada Raja Afrika, Ethiopia, Habasyah wafat.
namanya Ashama, gelarnya An-Najasyi. Maka Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat ghaib di kota Madinah. Yang mati ada di Afrika sana, Habasyah. Peristiwa nomor 5, Tuwfiyat Ummu Kulthum bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban fahazina 'alaiha husnan syadida. Peristiwa yang nomor 5 adalah wafatnya putri Rasulullah yang bernama Ummu Kulthum pada bulan Sya'ban. Rasulullah sangat sedih luar biasa. Dan Ummu Kulthum adalah istrinya Utsman. Utsman dinikahkan Nabi dengan Ruqayyah, kakaknya Ummu Kulthum. Terus Ruqayyah wafat setelah pulang dari perang Badar. Maka Rasulullah dinikahkan oleh putri Nabi maka Utsman dinikahkan dengan putri Nabi yang lain yang bernama siapa? Ummu Kulthum. Nah, pada tahun 9 Hijriah wafat Ummu Kulthum. Maka Rasulullah sedih dan Rasulullah berkata kepada Utsman, "Lau kanat indi salisa la zawwajtukaha." Seandainya aku punya anak perempuan lagi yang masih hidup, niscaya aku nikahkan lagi denganmu yang ketiga kalinya. Saking sayangnya Rasul sama Utsman. Utsman itu sahabat yang disungkani Nabi. Utsman itu sahabat yang diantara yang paling disungkani Nabi. Lebih sungkan Utsman daripada Abu Bakar dan Umar. Tahu ceritanya? Coba apa? Gimana? Iya. Berarti masih ingat gitu ya. Utsman ini Rasulullah pernah di rumah beliau, ya tersingkap sebagian pakaian beliau, santai-santai tiduran gitu kan. Datang Abu Bakar, Rasulullah tidak mengubah posisi. Datang Umar, Rasulullah nggak mengubah posisi. Ketika datang Utsman, Rasulullah langsung berbenah diri, langsung nata-nata diri gitu, menutup dan duduk. Aisyah heran, Abu Bakar datang biasa aja, Umar datang biasa aja. Tapi ketika Umar datang biasa, ketika Utsman yang datang, Rasulullah langsung berbenah diri. Ditanyakan oleh Aisyah ke Rasulullah, maka intinya bagaimana aku nggak malu kepada orang yang Jibril pun malu kepada. Luar biasa itu. Terus peristiwa nomor 6. Iya betul. Kalau di kitab itu ada 5, saya tambahin sendiri, itu dari saya ada 7. Ada 7. Kalau di kitab ada 5, betul kan? Sekarang yang nomor 6, mata Rasul munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul ba'da marji'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Peristiwa besar nomor 6 adalah wafatnya atau matinya dedengkot orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang selalu nyakiti Nabi, yang main mata sama orang kafir, mati ini. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Anaknya lelaki yang soleh. Anaknya orang munafik ini, anaknya itu laki soleh, sahabat Nabi yang mulia. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya sama, nama bapaknya sama. Misalnya antum punya nama Bagus, punya anak kasih nama Bagus lagi nggak apa-apa. Bagus bin Bagus, Al Hasan bin Hasan. Ya. Bagus itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Hasan atau Jamil. Oke, mati. Anaknya datang, ya Rasulullah tolong doakan siapa? Ayahku. Rasulullah sungkan sama anaknya ini, karena anaknya itu soleh, anaknya itu baik, anaknya itu sahabat Nabi yang mulia. Makanya Rasulullah sungkan sama anaknya dan gak enak lah kalau sama anaknya. Anaknya mohon kayak gitu ya. Rasulullah mendoakan, ditegur sama Umar, ya Rasulullah, Kevin mau doakan orang ini, jangan ya Rasulullah. Tahu ceritanya?
Tapi Rasulullah nggak gubris Umar. Didoakan sama Rasul. Langsung turun ayat dari langit membenarkan ucapannya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu yang orang yang sering ucapannya mencocoki wahyu. Hanya kata Nabi, seandainya setelah aku mati ada orang yang dapat ilham dari langit, niscaya Umar orangnya. Tapi tetap lebih mulia siapa? Abu Bakar. Sama. Urutannya itu Rasul, Abu Bakar, Umar. Barang siapa yang mendahulukan sahabat siapapun sebelum Abu Bakar, maka dia sesat, salah. Abu Bakar tetap nomor 1. Maka urutkan seperti Rasulullah yang mengurutkan. Utamakan seperti Rasulullah mengutamakan. Rasulullah mengutamakan siapa? Abu Bakar baru Umar. Peristiwa nomor 7 yaitu Hajju Abi Bakar. Abu Bakar haji. Ya, Abu Bakar melaksanakan haji dengan membawa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk haji pada 9 Hijriah. Rasulullah belum haji. Rasulullah hajinya nanti, yaitu haji apa? Haji wada. Insya Allah pertemuan akan datang mungkin ya, haji wada itu. Sik, tak delok sik. Oh enggak ya. Oh iya, kurang lebih lah. Kalau nggak besok berarti 2 pertemuan lagi haji wada, haji terakhir. Ini kan sudah mau selesai kitabnya nih. Sudah mau selesai, ini sudah menang semuanya ini. Jazirah Arab sudah Islam. Oke, Abu Bakar haji diutus Rasulullah. Tanggal tahun berapa tadi? 9 Hijriah. Dapat misi dari Rasulullah ya supaya apa namanya? Abu Bakar menyampaikan hal-hal yang penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika faba'atha Rasulullah Ali bin Abi Thalib yu'addi anhu dzalik wa dzalika tamashyan minhu ala adatil Arab fi uhud tima' wal amwal. Ya, datang menyusul Ali, diutus oleh Rasulullah. Sampai di tengah jalan ketemu sama Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, "Amir atau makmur?" Kau diutus Nabi ke sini menjadi amir, pimpinan, atau engkau menjadi makmur? Makmur ya orang yang disuruh, bukan pimpinan. Kata Ali, "Bal makmur. Aku kesini ini bukan amir, tapi makmur." Amir pimpinan, makmur berarti bawahan, bahan. Aku kesini bukan untuk menggantikan posisimu gitu loh maksudnya. Aku kesini karena dapat misi dari Rasulullah yang lain. Intinya saja Abu Bakar ini dapat tugas dari Nabi untuk memaklumatkan. Ketika manusia banyak di kota Mekah kumpul jadi satu melaksanakan haji, dikasih tugas sama Nabi, membawa misi dari Nabi. Apa itu? Ala la yahuj ba'da hadzal ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryana. Nah, ini Bukhari loh ini. Disuruh memaklumatkan ke seluruh jazirah Arab melalui kota Mekah haji itu, bahwa mulai detik ini tahun depan sudah nggak boleh lagi ada orang musyrik haji, nggak boleh orang musyrik haji. Itu maklumat bahwa Mekah harus steril dari kemusyrikan. Mulai detik ini haji ini terakhir, besok sudah nggak boleh ada lagi orang musyrik melaksanakan ibadah haji. Dan tidak boleh mulai detik ini tahun depan sudah nggak boleh lagi ada wanita tawaf sambil telanjang. Itu dalil bahwa kalau orang mengatakan cadar budaya Arab, keliru. Budaya Arab itu telanjang. Budaya Arab itu telanjang. Tari perut itu budaya mereka. Jadi kalau dia mengatakan cadar terus jilbab besar, itu budaya Arab karena di sana banyak debu biar nggak kelilipan. Budaya Arab itu telanjang, makanya turun ayat ini, tutuplah aurat kalian. Paham maksudnya ya? Budaya Arab itu tidak berjilbab dulu. Ini dalilnya diantaranya. Jadi dulu itu orang Arab jahiliyah itu mereka melaksanakan haji, tapi hajinya itu diselewengkan dari haji yang diajarkan Nabi Ibrahim. Salah satu penyelewengan itu wanita itu telanjang bulat, bukan kotak lagi, bulat. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki bulat. Terus rambutnya nih ditaruh di depan, ore-ore kata orang Jawa, ngerti ore-ore kan? Untuk menutupi buah dadanya. Terus tawaf. Jahiliyah. Nah itu sudah dimaklumatkan Abu Bakar mulai detik ini tahun depan sudah nggak boleh lagi ada. Berarti itu maklumat bahwa Mekah harus steril dari adat jahiliyah. Paham? Nah itu selesai sampai sini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan haji wada insya Allah.
Atau ini ada hal-hal kecil seperti utusan-utusan, ini nggak mungkin diceritakan semua, cukup maklumat umum saja bahwa besok itu orang-orang datang berbondong-bondong ke kota Madinah masuk Islam, sumpah setia, Islam jaya kuat, semua sudah Islam semua. Ya, nah baru nanti haji wada, haji yang terakhir. Namanya haji wada. Wada itu perpisahan. Jadi di ucapannya Nabi di haji wada itu sudah menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah akan apa? Akan meninggal atau wafat. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya bertanya dan dapat hadiah. Ini tadi ada seorang teman yang ngasih buku ini. Sirah Nabawiyah terjemahan dari kitab ini. Penerbitnya macam-macam ya. Ini penerbit beda dengan yang biasa ya, saya lihat itu. Tapi tidak apa-apa, sama-sama terjemahannya. Kalau nggak ada tanya, saya yang tanya. Yang bisa dapat kitab ini. Ini kitab ini terjemahan dari kitab ini. Kitab yang bahasa Arab. Cuman terjemahan itu memang kadang-kadang ada kelemahannya, nggak pas itu sering terjadi. Di penerbit manapun kadang-kadang ada seperti kudang kurang pas gitu. Jadi kalau antum baca Arab asli dengan bisa bahasa Arab dengan baca terjemah itu ada nilai rasa yang berbeda. Tapi daripada gak blas ya mending lah gitu loh, gampang aneh. Pertanyaannya, gak boleh lihat ketika menjawab. Sebutkan 7 hal peristiwa besar yang terjadi di tahun 9 Hijriah. Kuampang pol. Silakan. Li'an 1. Li'an antara Uwaimir Al-Ajlani dengan istrinya, betul? Masa masih jeda? Terus teng lah. Silakan. Perang Tabuk. Li'an. Ya, wafatnya Kulthum, istri Rasulullah, putri. Abu Bakar melaksanakan haji. Yang keenam ini yang keenam apa ketujuh ini? Keenam. Ya, perajaman wanita Ghamidiyah. Yang terakhir. Pokoknya matinya ada 3. Sama menyebutkan mati ada 2, kurang 1 mati. Iya, betul. Masya Allah. Mohon maaf. Ini hadiah sebesar gunung Uhud. Ilmu soalnya ya. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang penting, membuka cakrawala. Sejarah itu penting. Jadi sikap-sikap itu bisa kita pelajari dengan melihat apa? Sejarah. Ya, cuman tadi ini karena waktu aja. Aslinya itu per poin harusnya dijelaskan faedah-faedahnya. Pelajaran yang bisa dipetik dari wanita Ghamidiyah di Rajab itu sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 gitu. Sebenarnya ada kayak gitu. Tapi tidak apa-apa, semoga dengan itu punya gambaran umum tentang sirah nabawiyah. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.